Contoh kegiatan pada Sintak 3 ini, yang pertama, guru mengumumkan pada peserta didik bahwa proyek yang disusun harus selesai dalam waktu 40 menit. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat RPP PJBL. Nanti akan saya jelaskan apa saja sintaksnya dan apa saja untuk kegiatan pada sintak tersebut. Seperti ini, nanti akan saya jelaskan sintaksnya apa, ini sintaks 1, lalu contoh kegiatannya apa. Dan nanti juga akan saya jelaskan apa itu model PJBL. Tapi sebelum melanjutkan video, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, khususnya bagi kawan-kawan yang sedang PPG 2022, ayo subscribe channel saya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena saya akan membuat video seputar PPG, baik itu bagaimana cara kita mengerjakan tugas ataupun tutorial-tutorial yang berhubungan dengan PPG. Kita langsung lanjutkan saja. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian model PJBL. Untuk model Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, baik dilakukan secara kelompok ataupun mandiri, melalui tahapan ilmiah dengan batas waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Jadi inti dari model Project Based Learning itu nanti siswa harus menghasilkan produk ataupun project dalam pembelajaran. Untuk sintaks pada model pembelajaran PJBL itu ada 6 ya kawan-kawan. Yang pertama adalah tahapan penentuan pertanyaan mendasar, lalu sintaks kedua adalah tahap mendesain perencanaan proyek, lalu tahap ketiga adalah tahap menyusun jadwal, lalu tahap keempat adalah tahap memonitoring keaktifan dan kemajuan proyek, lalu tahap kelima adalah tahap menguji hasil, dan sintak ataupun tahap terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Jadi untuk RPP dengan sintak PJBL itu di kegiatan inti harus mencakup 6 sintak ini. Berbeda dengan sintak PBL yang sebelumnya sudah saya buatkan videonya. Kalau sintak PBL itu hanya ada 5 sintaks. Untuk PJBL ini ada 6 sintaks, dan sintaks-sintaks itu harus terdapat pada kegiatan inti di RPP kita. Kita lanjutkan saja untuk penjelasan setiap sintak dan contoh kegiatan dari setiap sintak tersebut. Untuk sintak pertama, yaitu pertanyaan mendasar. Di sini ada aktivitas guru, yaitu guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Lalu ada aktivitas siswa. Di sini siswa mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah tersebut. Contoh kegiatan pada sintak 1 ini seperti ini kawan-kawan. Jadi pertama siswa bisa dikelompokkan dulu. Lalu kegiatan kedua adalah peserta didik menyimak materi organ pernapasan pada manusia melalui video pembelajaran yang ditayangkan pada PowerPoint. Jadi kegiatan 2 ini guru menyampaikan topik melalui video pembelajaran. Lalu kegiatan 3 adalah peserta didik bersama guru melakukan kegiatan tanya jawab terkait video pembelajaran yang ditayangkan. Contoh pertanyaannya adalah apa yang dibahas dalam video tersebut, lalu apa saja organ-organ pernapasan manusia, lalu pernahkah kalian membuat model organ pernapasan manusia. Dan untuk kegiatan 3 ini berarti guru mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Lalu kegiatan keempat, misalnya peserta didik diberi kesempatan memberi tanggapan ataupun bertanya.
Jadi di sini aktivitas siswa juga mengajukan pertanyaan tentang topik atau pemecahan masalah yang disampaikan guru. Lalu untuk sintak kedua adalah mendesain perencanaan produk. Di sini kegiatan guru adalah memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Lalu kegiatan siswa adalah peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan lainnya. Contoh kegiatan pada sintak 2 ini bisa, yang pertama adalah peserta didik dibagikan LKPD terlebih dahulu. Lalu kedua adalah peserta didik menyimak tayangan video tentang cara membuat proyek desain organ pernapasan manusia. Jadi di sini nanti siswa bisa mengetahui prosedur pembuatan produk tersebut. Lalu kegiatan 3 adalah peserta didik menyimak petunjuk atau aturan dalam membuat proyek, yaitu desain organ pernapasan manusia yang meliputi pertama, waktu pembuatan proyek model sederhana organ pernapasan manusia kurang lebih sekitar 40 menit. Lalu kedua adalah tema proyeknya organ pernapasan pada manusia. Lalu kegiatan keempat pada sintak 2 bisa kita tuliskan peserta didik melakukan kegiatan mandiri sesuai dengan petunjuk dan arahan yang disampaikan guru. Lalu kegiatan kelima adalah peserta didik mempersiapkan bahan dan alat membuat proyek. Lalu kegiatan keenam adalah peserta didik menyusun langkah-langkah membuat model sederhana organ pernapasan manusia dalam LKPD yang sudah dibagikan sebelumnya. Ini contoh kegiatan pada sintak kedua. Selanjutnya untuk sintak ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan. Di sini aktivitas guru adalah guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, baik tahapan-tahapannya dan kapan mengumpulkannya. Lalu kegiatan peserta didik adalah menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Contoh kegiatan pada sintak 3 ini, yang pertama, guru mengumumkan pada peserta didik bahwa proyek yang disusun harus selesai dalam waktu 40 menit. Lalu peserta didik menyusun jadwal pembuatan proyek sesuai batas waktu, yaitu 20 menit pertama untuk menyelesaikan sampai tahap sketsa, lalu 20 menit berikutnya adalah menyelesaikan sampai tahap pewarnaan dan finishing. Jadi kegiatan di sini seputar dengan jadwal penyelesaian proyek. Lalu untuk sintak keempat adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Kegiatan guru di sini adalah memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, lalu memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Sedangkan kegiatan siswanya adalah peserta didik melakukan membuat proyek sesuai jadwal, lalu mencatat setiap tahapan, lalu mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Contoh kegiatan pada sintak keempat ini, yang pertama, peserta didik mengerjakan proyek sesuai langkah-langkah yang telah mereka susun dan mencatat setiap langkah-langkah yang sudah dilakukan. Lalu kegiatan kedua adalah guru berkeliling dan memonitoring kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan proyek dan membimbing peserta didik jika mengalami kesulitan. Lalu kegiatan 3 adalah peserta didik setelah 40 menit melaporkan perkembangan proyek yang mereka buat dengan cara menunjukkan kepada guru bahwa proyek tersebut sudah selesai. Ini contoh kegiatan pada sintak keempat. Lalu untuk sintak kelima, yaitu menguji hasil. Di sini kegiatan guru adalah berdiskusi tentang prototip proyek, memantau keterlibatan peserta didik, dan mengukur ketercapaian standar. Lalu untuk siswa di sini kegiatannya adalah membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya
untuk dipaparkan kepada orang lain. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan di Sintak kelima ini adalah: pertama, guru melihat hasil proyek dari peserta didik apakah sudah selesai atau belum. Lalu kegiatan kedua adalah peserta didik mempersiapkan hal yang diperlukan untuk presentasi proyek nanti. Jadi untuk presentasi proyeknya bisa berada di Sintak ke-6. Ini adalah contoh kegiatan guru dan siswa yang terdapat di Sintak kelima. Lalu untuk Sintak ke-6 atau Sintak terakhir dari model pembelajaran PJBL adalah kegiatan evaluasi pengalaman belajar. Di sini guru bisa membimbing proses pemaparan proyek dan menanggapi hasilnya. Selanjutnya guru dan peserta didik merefleksikan kesimpulan. Lalu untuk kegiatan siswa, di sini setiap peserta didik memaparkan laporan. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Contoh-contoh kegiatan yang berada di Sintak 6 adalah: pertama, guru membimbing peserta didik mempresentasikan hasil proyek organ pernapasan manusia. Lalu peserta didik lainnya diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan. Lalu kegiatan ketiga, guru memberikan apresiasi dan feedback terhadap hasil presentasi siswa. Lalu kegiatan keempat adalah siswa dan guru menyimpulkan tentang materi pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu kegiatan kelima adalah guru memberikan evaluasi tes pengetahuan. Kemudian siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. Jadi ini adalah contoh langkah-langkah yang bisa terdapat di Sintak ke-6 dari model pembelajaran Project Based Learning. Untuk kegiatan ini bisa disesuaikan dengan rencana kegiatan yang kawan-kawan mau buat, dan juga disesuaikan dengan materi yang kawan-kawan angkat. Yang penting inti dari ke-6 Sintak ini terdapat pada kegiatan di RPP. Demikian sedikit video dari saya mengenai Sintak model pembelajaran PJBL. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya akan saya tampilkan contoh RPP model PPJL secara lengkap dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dan bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.